Kemana escape-nya kaum muda ketika pekerjaan-pekerjaan baru digantikan oleh robot dan sebagian besar pekerjaan lama menjadi story of yesterday. Pandemi telah memudarkan impian hidup banyak kaum muda, tetapi juga mengubahnya. Ternyata inilah jawabannya. Bayangkan ada 600 kanal YouTube di Indonesia yang sudah memiliki subscriber di atas 1 juta. Mereka menjadi selebriti baru, menghibur, memandaikan banyak orang, dan bisa hidup layak. Benarkah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Oviana dengan NIM 6020 2202 0008, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah Semester 5, Kelompok 1. Nah, alhamdulillah di video kali ini saya akan menerangkan tentang ledakan ekonomi, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Syafardin SAG MPC dengan mata kuliah Mikroekonomi Islam. Sebenarnya ada 12 ledakan, namun pada kali ini saya akan menerangkan satu ledakan ekonomi, yaitu ledakan konten. Ledakan konten peluang ekonomi di tengah pandemi. Selama pandemi, pola kehidupan dan ekonomi masyarakat berubah cukup drastis. Kaum muda atau lulusan baru kesulitan mencari pekerjaan karena banyak perusahaan meminimalisir anggaran, bahkan mengurangi karyawan. Belum lagi mereka yang kesulitan ekonomi karena pekerjaan yang mengharuskan bertatap muka. Alhasil, pekerjaan yang bisa menjadi alternatif pilihan adalah menjadi konten atau content creator. Kita memang berada di era yang berbeda. Dulu cita-cita anak adalah mungkin ingin menjadi seorang dokter, ataupun ingin menjadi seorang insinyur, atau bahkan ingin menjadi pilot, astronot, dan sebagainya. Namun, era digital memantik shifting besar-besaran. Konten creator menjadi profesi yang kini diimpikan anak-anak tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 mengakselerasi shifting itu. Ledakan konten pun tak terhindarkan. Data Kisco Visual Network Index (FNI) menunjukkan konten video kian menunjukkan dominasinya secara global. Pada 2016, 73% dari total traffic internet digunakan untuk mengakses video. Pada tahun 2021, angkanya sudah menyentuh dari 82%. Bagaimana kaum muda belajar menjadi konten creator dan kemudian mereka membuat konten apa sajakah itu, dimulai dari prank, ilmu pengetahuan, atau menjelaskan sesuatu, atau cara baru mereka untuk menghibur sebuah publik. Profesor Renol Kasalim, pendiri program Doktor Ilmu Strategi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang menyampaikan hal itu. Menurutnya, pembuat konten kebanyakan bekerja secara independen saat ini. Banyak orang yang gandrung dengan konten di YouTube maupun kanal lain di media sosial selama pandemi COVID-19 2020 lalu. Pendaftaran konten creator di Sosiabus meningkat hingga 3 kali lipat. Bahkan saat ini, konten creator sudah menjadi pekerjaan yang menjanjikan karena bisa menghasilkan pendapatan baik melalui sponsor maupun iklan atau advertising berdasarkan jumlah penonton atau jumlah sebuah pengikut. Nah, salah satu pilihan yang cukup besar adalah menjadi content creator dan mereka sangat diminati seperti yang kita ketahui, yaitu Ria Ricis, baik sebagai artis, narasumber maupun supporter. Tenaga ini sangat dibutuhkan dan jumlahnya memang sangat banyak. Banyak masyarakat berminat untuk mengikuti konten dalam bentuk video. Di Indonesia sendiri, lebih dari 80% pengguna internet menghabiskan waktunya hanya untuk menonton konten video, baik itu TikTok maupun media sosial lainnya. Penonton Instagram Stories meningkat 6 kali lipat dan variasi jumlah hashtag bertambah dari 21%. Renal menambahkan kembali bahwa
Sosial media engagement juga meningkat 61% dalam gelombang pandemi awal 2020 lalu. Nah, pengguna TikTok pun meningkat 20% pada 2020 dan rata-rata yang menonton lebih dari 100 video. Dan mereka bahkan bisa membuka TikTok dalam 5 kali sehari hanya untuk menonton konten-konten yang ada di media sosial. Menurutku ada 5 kategori konten yang sangat banyak diminati masyarakat selama pada wabah pandemi di COVID-19. Pertama ada yang bisa kita lihat demografi dari pengguna TikTok di Indonesia. Pertama, ada konten gaya hidup atau lifestyle yang berkaitan dengan fashion. Kedua, ada konten gaya hidup lifestyle yang berkaitan dengan konten kecantikan. Konten ketiga ada konten kesehatan. Ada juga dari konten traveling atau travel. Konten kelima itu yaitu konten kuliner yang juga sangat diikuti paling banyak dan paling diminati. Selanjutnya ada konten tips sehari-hari dan do it yourself. Dan tak ketinggalan juga ada konten memasak atau konten belajar memasak.
Nah, dan yang terakhir ada juga konten hiburan, di mana konten hiburan ini juga sangat diminati oleh banyak publik. Nah, dari sekian banyak konten, itulah tadi dari berbagai macam konten-konten yang disediakan oleh orang-orang yang menumpahkan segala karya dan kreasinya di sebuah akun-akun mereka, baik itu dari Instagram, TikTok maupun YouTubers yang akan dan yang mungkin menghasilkan uang ataupun bisa menjadi pekerjaan. Renal mengatakan saat ini menjadi penyedia atau pembuat konten adalah pekerjaan yang mempunyai peluang ekonomi yang besar. Sebabnya dari itu pekerjaan ini bisa dan mampu menampung anak-anak muda untuk terus berkreasi selama pandemi. Di sisi lain, menjadi content creator juga menjadi tantangan karena membuat konten itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan atau seperti yang dibayangkan. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling you and I. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We're light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Renal mengatakan saat ini menjadi penyedia atau pembuat konten adalah pekerjaan yang mempunyai peluang ekonomi yang besar. Sebabnya pekerjaan ini bisa menampung anak-anak muda untuk berkreasi selama pandemi. Di sisi lain, menjadi content creator juga menjadi tantangan karena untuk membuat konten itu tidak semudah seperti dibayangkan. Jika kurang mengetahui strategi dan kurang berkreasi, maka akan sedikit penonton dan pengikut yang terjaring. Hal itu membuat potensi konten untuk menghasilkan keuntungan juga akan semakin kecil. Perlu kita waspadai, karena ini turut membantu ekonomi sebenarnya, membantu kaum muda agar mereka mampu menggerakkan ekonomi. Sayangnya belum bisa memperoleh pendapatan kalau mereka belum mendapat jumlah penonton atau followers dalam jumlah yang besar. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang ledakan konten. Nah, seperti yang kita ketahui dan banyak kita lihat konten-konten, bahkan hanya hal sepele, orang bisa saja viral di media sosial. Bisa saja itu di YouTube, ataupun TikTok, dan ataupun itu Instagram. Nah, lewat dengan hal itu, orang bisa saja mengembangkan bakatnya dan berkarya lewat media sosial ataupun di konten YouTube mereka. Nah, dengan ini, anak muda ataupun remaja bisa saja menghasilkan uang dari konten-konten tersebut. Nah, maka dari itu, semoga video ini bermanfaat. Saya Oviana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We dance through the night.